Bagaimana peluang timnas muda untuk menjadi pemuncak grup A dan khususnya nanti dalam menghadapi Myanmar? Kita diskusikan bersama pengamat sepak bola Tommy Welly. Selamat pagi, Bung Towel. Terima kasih sudah bergabung pagi hari ini bersama kami. Anggi. Ya. Selamat pagi. Dan pemirsa, kami juga akan membuka line interaktif bagi pecinta sepak bola tanah air untuk ikut berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon di nomor 021 583 99 100. Sekali lagi di 021 583 99 100. Bung Towel, bagaimana kans timnas kita sore hari ini, Mas? Saya pikir kalau bicara kans, peluang kita untuk menang tetap sangat terbuka melawan Myanmar. Concernnya menurut saya adalah bagaimana timnas kita memperbaiki atau meningkatkan performa penampilannya dibandingkan penampilan pertama lawan Filipina. Kalau bicara menang, menurut saya sih peluangnya besar untuk menang. Peluangnya besar tetap ya. Oke, Bung, ada kritikan terhadap timnas yang tidak sabaran, terburu-buru begitu mencetak gol. Tapi ketika sudah ditekan justru panik. Anda melihat seperti itu nggak? Di penampilan pertama kalau secara keunggulan menang 3-0, oke lah secara jumlah gol memenuhi ekspektasi. Tapi dari sisi penampilan menurut saya masih banyak catatan dari penampilan pertama lawan Filipina kemarin, Indonesia atau bukan kemarin ya, tanggal 29. Menurut saya secara permainan belum cukup rapi, organisasi permainan masih banyak kesalahan sendiri, passing terutama masih banyak kesalahan, kontrol permainan juga belum sepenuhnya bisa dikuasai, terutama organisasi dan determinasi ya. Determinasi itu adalah intensitas, tempo yang dimainkan tim kita belum maksimal menurut saya sih untuk bisa menekan atau membuat repot lawan gitu. Maka kalau kita lihat dari 3 gol yang dilesakan itu terjadi semuanya di menit-menit penghujung babak. Baik di menit 45 babak pertama maupun di menit 90 plus 1 itu kan. Di penghujung babak kedua. Jadi saya pikir masih banyak catatan yang harus diperbaiki, masih banyak pekerjaan rumah yang diperbaiki, dan kita lihat progresnya pada sore hari ini akan sejauh mana perbaikan itu. Oke, Bung, Anda melihatnya apakah perlu komposisinya diganti ketika pertandingan Filipina kemarin dengan yang hari ini? Kalau diganti secara ekstrim atau secara mayoritas saya pikir nggak perlu. Karena kalau kita lihat kemarin terutama di babak pertama posisi sayap kanan yang ditempati oleh James Kelly-Schroyer yang menurut saya sih menjadi titik lemah permainan Indonesia sehingga alurnya menjadi kurang berjalan baik ya. Jadi saya pikir kalaupun ada pergantian dibanding starting line up lawan Filipina kemarin ya hanya di posisi James Kelly-Schroyer aja sih di sayap kanan. Di sayap kanannya ya. Oke, Anda melihat bahwa dari sisi komposisi pemain ya. Iya. Anda melihat coach kita melihat kelemahan ini, Bung? Ya, karena di babak kedua kan langsung ada pergantian itu. Baik itu masuknya Fajar Fatur Rahman maupun Irfan Jauhari untuk menggantikan posisi James Kelly-Schroyer. Selebihnya adalah mungkin peningkatan performa daripada para pemain. Saya pikir kita belum melihat Witan Sulaiman, pemain yang menurut saya sih harusnya menjadi tumpuan karena pengalaman yang dia miliki belum tampil sesuai dengan pengetahuan kita tentang Witan. Jadi belum bermain seperti Witan yang kita kenal. Oke, kenapa tuh Bung? Kurang panas kah atau kurang kompak timnya atau gimana? Memang kalau kita lihat Witan trennya agak sedang menurun setelah kembali dari Eropa bergabung dengan Persija. Di Persija pun kan belum memperlihatkan kualitas permainan yang di level yang pernah dia miliki gitu loh. Dan kemarin di pertandingan pertama lawan Filipina juga Witan tidak memperlihatkan itu gitu loh, memperlihatkan standar permainan dirinya. Jadi kita berharap bahwa pertandingan sore nanti ada peningkatan kualitas permainan secara individu dari Witan maupun secara kolektif dari tim ini, dari timnas gitu loh. Oke, ini menarik ya. Bung, di Timnas U22 ini kan Anda melihatnya apakah ada sosok yang bisa memimpin sehingga ketika bermain itu ada sosok yang bisa menjaga kesulitan tim ya. Mungkin kita kalau kapten sudah ada Rizky Ridho, ada Arhan begitu ya. Tapi kan kalau misalnya pemimpin itu bisa aja seperti Marcelino atau Beckham gitu menurut Anda? Saya pikir karakter pemimpinnya harusnya diambil ya. Witan juga bukan karakter itu sih ya, walaupun paling pengalaman. Kalau dari sisi paling pengalaman karena pernah main di level senior lebih banyak, jam terbangnya ya Witan gitu loh.
Oke. Marcelino mungkin lebih lepas karakternya. Jadi, tapi apakah dia seorang karakter pemimpin? Menurut saya sih memang akhirnya jatuh-jatuh pada Rizky Ridho. Kita berharap Rizky Ridho yang bisa mengangkat permainan timnya. Saya pikir Rizky Ridho pemain yang tipikal leader, yang leader by example ya, bukan leader yang dengan teriakannya atau gesturnya gitu. Ridho ini kan kalem gitu, kepemimpinan yang kalem. Ya kalau contoh besarnya kan Paulo Maldini lah, leading by example gitu loh. Bukan karakter seperti Carlos Puyol atau John Terry. Tapi ya kita tetap balik-balik berharap pada Rizky Ridho lah sebagai pemimpin di lapangan. Oke, kemarin sudah terpenuhikah posisi dia atau kapasitas dia sebagai kapten untuk bisa ngelit, Bung? Kalau sebagai pemain belakang, saya pikir Rizky Ridho memang menjadi andalan lah, kunci di lini pertahanan gitu loh. Yang menjadi pertanyaan kemarin waktu dia ambil tendangan penalti dan gagal di situasi yang masih krusial karena posisinya Indonesia masih menang 1-0. Lalu Oke. gagal. Nah itu menurut saya sih menjadi pertanyaan besar, apakah memang Rizky Ridho itu ditetapkan oleh pelatih sebagai eksekutor penalti pertama, ataukah itu hanya inisiatif dirinya gitu loh. Sebagai kapten dia mau ambil penalti itu, sementara mungkin pemain-pemain lain nggak berani ngambil pada saat itu. Karena kalau lihat secara nature-nya untuk eksekutor penalti menurut saya sih ya Witan bisa, Marcelino atau Beckham lah, pilihan 1, 2, 3-nya gitu loh. Tapi yang Oke. kemarin kan yang ngambil Rizky Ridho. Jadi apakah itu karena leadership-nya dia atau karena memang penugasan? Penugasan itu maksudnya adalah di kamar ganti pelatih menetapkan bahwa eksekutor pertama itu Rizky Ridho. Kalau eksekutor pertama Rizky Ridho menurut saya memang agak mengherankan karena selama ini pun kita jarang melihat Rizky Ridho sebagai eksekutor penalti gitu. Oke, berarti hanya masalah kesempatan saja, gitu Bung? Diberikan kesempatan atau Maksud tidak? saya kalau memang itu bukan eksekutor, mendingan jangan Rizky Ridho. Rizky Oke, Ridho leadership dalam hal permainan, kontrol gitu. Karena saya pikir sebagai pemain belakang dia memang cukup tenang memimpin rekan-rekannya di belakang. oke. Apakah memang akhirnya tadi kan Bung Tom bilang ya, apakah ini memang penugasan atau memang dia yang harus ngambil sikap? Apakah memang karena kemarin lawannya adalah Filipina sehingga mereka agak berat tensinya? Dan apakah akan berbeda ketika Myanmar nanti, Bung? Kalau Filipina sebetulnya kemarin kualitasnya di bawah kita. Oke, Justru ketika hanya 1-0 di babak pertama, lalu katakanlah sampai akhir babak kedua belum tambah gol, sebetulnya itu alarm bahaya bagi permainan kita karena kualitas Filipina yang di bawah. Kalau Filipina lebih bagus saja kualitasnya, itu akan jauh lebih mengancam Indonesia kemarin. Karena Filipina sebetulnya secara teknis di bawah kita, jadi persoalannya bukan karena lawan, tetapi karena anggaplah kalau kita balik kepada teori sepak bola itu pertandingan pertama. Pertandingan pertama suatu turnamen katakanlah belum lepas, jadi katakanlah itu excuse atau justifikasinya. Justifikasinya seperti itu. Makanya kita berharap bahwa sore hari ini penampilannya lebih lepas, lebih membaik, organisasinya membaik, determinasinya lebih membaik, intensitasnya lebih tinggi gitu loh. Lalu kita oke. akan melihat permainan yang lebih padu. Kalau soal skor atau kemenangan sih saya masih lihat peluangnya memang besar lah lawan Myanmar. Karena masih kualitasnya juga di bawah kita lah Myanmar ya. Oke, tapi tetap harus waspada begitu ya Bung Tom ya. Oke, Oh Bung tetap, Tom. kalau waspada tetap. Oke, Setiap pertandingan harus waspada. oke. Bung Toel, nanti saya akan kembali bertanya untuk Anda bahwa ada dua pemain kita ya yang sebenarnya juga pernah turun dulu di SEA Games dan kali ini bertemu lagi. Tapi kita akan kita lanjutkan mengenai kemarin kalau misalnya saya sebut ini adalah kita langsung aja nih Bung. Ada nama Witan dan Marcelino itu di SEA Games 2021 sempat turun ketika melawan Myanmar. Di Myanmarnya sendiri itu ada Pia Piotu yang juga balik lagi turun di tahun ini. Apakah nanti punya dampak psikologi karena masing-masing pernah bertanding sebelumnya, Bung? Iya makanya di tim kita sebetulnya harapan itu terutama ada pada Witan sebagai pemain yang paling berpengalaman karena sudah mencicipi level senior sebetulnya. Kalau SEA Games ini kan under 22, walaupun tidak signifikan lah perbedaannya, dua-dua pun masuk kategori senior. Witan itu karena jam terbangnya cukup panjang, maka kita berharap dialah jadi leader Satu lagi, yang secara tidak satu lagi formal boleh? gitu loh. Karena dia punya jam terbang yang lebih tinggi. Kalau Marcelino memang talenta yang berbeda lah. Pemainnya masih muda, tetapi dia memang
punya kemampuan potensi yang bisa bersaing, bahkan sudah dipercaya oleh Sinteyong untuk main di level senior gitu loh. Menurut saya sih dua pemain ini bisa kita harapkan untuk mengangkat permainan Indonesia. Juga Beckham Putra sebetulnya. Hanya memang kita lihat bahwa komposisi di tengah itu, kalau saya lihat nggak ada yang murni posisi nomor 8. Karena kalau kita bicara Marcelino, itu nomor 10, Beckham juga nomor 10 sebetulnya. Cuma kadang-kadang akhirnya salah satu dari mereka berperan sebagai nomor 8. Gitu. Ini sih kalau kita bicara analisis teknis. Tapi kalau di Myanmar overall kan sebetulnya kondisi negaranya pun kan secara kompetisi tidak hebat-hebat amat gitu loh kompetisinya. Jadi walaupun secara tradisional dulu namanya Burma, kekuatan sepak bola yang sama seperti Indonesia, tapi Myanmar dalam perkembangannya memang agak tersendat-sendat, sehingga saya sih nggak terlalu khawatir lah kalau Myanmar. Sebetulnya di grup A ini Indonesia dalam posisi yang sangat diuntungkan karena kualitas dari grup A ini kekuatannya tidak terlalu mengkhawatirkan atau tidak terlalu kuat. Bung Toel, Kekuatan sepak bola Asia Tenggara kan ada di Thailand, di kita Vietnam. memang bisa sebetulnya. mencuri angka di sini dan bisa perform sebaik-baiknya karena tadi yang Bung sampaikan ada keuntungan kita di dalam grup ini ya. Terima kasih pengamat sepak bola Bung Betul. Tommy Welly atas diskusi kita di pagi hari ini.